Maraknya pemberitaan terkait pergaulan bebas membuat kita sebagai lembaga pendidikan untuk turut andil mengambil langkah pasti. Dimulai dari pendidikan, instansi pendidikan harus aktif berperan mencegah dan menangani perilaku pergaulan bebas. Sebab hal ini bukan masalah individu, namun memiliki dampak serius, khususnya pada kesehatan psikologi dan juga kehidupan sosial mahasiswa. Oleh karena itu, sebagai upaya menjaga lingkungan pendidikan yang sehat dan aman, hari ini kami mengundang Mas Zarnuji yang merupakan dosen dari Desain Komunikasi Visual di Universitas Wiraraja. Dan juga ada beberapa mahasiswa dari perguruan tinggi, ada Mbak Kurnia di sini juga. Halo Mbak Kurnia. Halo. Dan juga ada Mas Andika. Halo Mas Andika. Dan juga ada Mas Rian di sini yang akan membuat ilustrasi terkait pergaulan bebas. Gimana Mas Rian, siap? Siap dong. Oke, kita ke Mas Zarnuji dulu. Gimana nih Mas Zarnuji sebagai dosen di tenaga pendidikan tentang pergaulan bebas yang sudah dianggap biasa oleh kalangan anak muda? Iya, pergaulan bebas itu kan perilaku menyimpang atau jalinan hubungan yang tidak sesuai atau tidak mematuhi norma-norma sosial, termasuk norma agama dan norma kesusilaan. Oke. Ini yang terjadi di masyarakat. Apa saja bentuknya? Bisa mabuk-mabukan, bisa seks bebas, bisa tawuran. Cuma kalau di Madura, tawuran mungkin hampir dipastikan tidak ada ya. Iya, jarang sekali ya. Pergaulan bebas ini bisa berbentuk individual atau kelompok. Begitu kira-kira, Mbak. Oke, terima kasih Mas Zarnuji. Kalau Mas Andika nih, gimana menurut Mas Andika tentang pergaulan bebas yang kadang juga ditunjukkan pendidik dengan anak didiknya? Menurut saya ya sebagai anak muda juga harus mempertimbangkan lagi terkait pergaulan bebas tersebut. Yang dimana itu sangat memiliki dampak di kesehatan kita maupun psikologis kita. Oke, terima kasih Mas Andika. Kalau menurut Mbak Kurnia gimana nih tentang bagaimana pacaran menurut Islam? Pacaran menurut Islam jelas sangat dilarang karena sudah dijelaskan dalam Al-Quran ayat surat Al-Isra ayat 32 yang artinya janganlah mendekati zina karena zina itu adalah suatu hal yang buruk. Pacaran sangat mengarah kepada zina. Oke, terima kasih Mbak Kurnia. Sekarang kita ke Mas Zarnuji lagi nih. Mas Zarnuji, gimana? Kenapa sih bisa terjadi pergaulan bebas? Apa yang memicu seseorang itu hingga terjerumus pergaulan bebas? Kalau kita bicara pemicu ya, sabab musababnya ini sangat kompleks. Tapi setidaknya kita dapat melihat dari kontrol pribadi, sejauh mana seseorang bisa mengontrol pribadinya, itu yang pertama. Yang kedua juga lingkungan keluarganya seperti apa, sehingga memicu atau memunculkan apa yang namanya pergaulan bebas. Selanjutnya yang juga tidak kalah pentingnya, bagaimana kelonggaran yang diberikan oleh lembaga pendidikan di mana orang tersebut belajar. Ini juga sangat berpengaruh. Termasuk juga masyarakat. Masyarakat desa dengan masyarakat perkotaan tentu beda dong dalam melihat perilaku seseorang di anggota masyarakat itu sendiri. Oke, terima kasih Mas Zarnuji. Kalau harapan kedepannya nih, apa untuk mencegah atau meminimalisasi pergaulan bebas ini? Ya, sebenarnya saya ingin menyampaikan begini. Berdasarkan hasil penelitian kami ya, seseorang ketika masuk dalam suatu kelompok, di mana kelompok itu misalnya mabuk-mabukan, party kalau istilah sekarang. Mabuk-mabukan, kalau di bahasa medianya amer ya. Iya. Nah, orang tersebut kalau tidak mau tentu akan dibujuk. Bagaimana cara membujuknya? Yaitu dengan ayolah menghargai. Sampai kemudian orang yang ditargetkan itu mau. Begitupun dalam
seks bebas berdasarkan hasil penelitian kami bahwa dimulai dari komunikasi nonverbal. Baik dalam tatapan yang wah gitu loh, ya. mengagumkan, Iya. tatapan tajam, atau bahkan sentuhan-sentuhan. Nah, kalau si cewek atau si cowok itu membiarkan, berarti dia mau. Nah, kalau mau, baru kemudian diungkapkan untuk melakukan apa yang disebut dengan seks bebas. Hanya saja ungkapannya itu pun juga menggunakan ungkapan majas atau plesetan. Misalnya, ayo ke kos yuk, di kosku bebas loh. Nah, bebas di sini maksudnya apa yang ingin dilakukan tentu tidak menjadi perhatian Pak Kos atau Bu Kos, namanya juga bebas. Untuk mencegah atau meminimalisasi pergaulan bebas itu apa, Mas? Untuk harapannya ya ke depannya kita harus juga meningkatkan kesadaran kita terhadap seks bebas. Oke. Juga itu sangat penting untuk memahami lagi dampak negatif dari pergaulan tersebut. Oke, terima kasih Mas Andika. Terima kasih Mas Zanuji, Mas Andika, dan juga Mas Kurnia. Tapi sebelum itu, kita ke Mas Rian dulu nih. Gimana Mas Rian? Sudah selesai? Oke, belum selesai. Gak apa-apa, Mas. Kalau menurut Pak Zarnuji, Mas Zarnuji ini gimana? Kalau misal nih, walaupun kita sudah mencoba mencegah untuk tidak terjadinya pergaulan bebas, tapi kayak tetap saja ada godaan yang selalu aja tergoda gitu orang-orang. Iya, yang ingin saya sampaikan terkait dengan godaan itu yang sering terjadi atau potensial terjadi itu antara pendidik dengan yang dididik, antara dosen dengan mahasiswa. Kalau dalam ilmu komunikasi kita mengenal dengan hubungan patron klien. Patron itu memiliki kekuasaan, kewenangan, kekayaan, sedangkan kliennya itu banyak dipengaruhi oleh patron. Jadi dosen sangat berpengaruh terhadap mahasiswanya dan mahasiswa banyak dipengaruhi oleh dosen. Begitupun guru sangat berpengaruh terhadap siswanya dan siswa itu banyak dipengaruhi oleh gurunya. Nah, pola-pola interaksi atau pola-pola hubungan seperti inilah yang berpotensi terjadinya hubungan yang tidak normal. Terjadinya pergaulan bebas. Ini berpotensi terjadinya di situ. Oke. Kalau misal nih, ada tips nggak untuk mencari pergaulan atau pertemanan gitu biar kita tidak ikut terjerumus ke pergaulan bebas ini? Iya, tentu ya. Kalau kita mencari teman, masa kita mau berteman dengan orang yang sering mabuk-mabukan? Iya. Dengan orang yang gemar misalnya melakukan pergaulan-pergaulan bebas. Tentu kita akan mencari. Nah, untuk itu kontrol diri kita, termasuk juga pengawasan orang tua, pengawasan dari lembaga pendidikan, termasuk juga dari pemerintah dan penegak hukum, bagaimana menjalankan pengawasan itu sehingga dapat meminimalisasi pergaulan bebas. Oke, terima kasih Mas Zanuji sama Mbak Kurnia juga sama Mas Andika. Sekarang mungkin kita ke Mas Rian. Gimana Mas Rian, sudah selesai menggambar ilustrasinya? Ditunjukkan. Boleh tolong ditunjukkan ke kamera? Oke, boleh bisa dikasih tahu itu ilustrasi apa ya Mas Rian? Ya, dari penjelasan narasumber tadi bahwa pergaulan bebas tidak akan jauh dari yang namanya mabuk-mabukan dan seks bebas. Maka dari itu saya mengilustrasikan dengan gambar seperti ini, di mana dua pasangan sedang berpegangan tangan, dan di sini saya menggambar alat kontrasepsi dan sebotol minuman keras. Ya, itu saja dari saya. Oke, terima kasih Mas Rian tentang Sama-sama. sudah dijelaskan ilustrasi tentang pergaulan bebas itu. Itulah bincang-bincang kita hari ini bersama Mas Zanuji, Mbak Kurnia, juga ada Mas Andika dan juga Mas Rian yang sudah
menggambar ilustrasi terkait pergaulan bebas. Terima kasih juga setelah datang ke studio Klik Madura. Kita berjumpa di lain kesempatan. Bye-bye.